Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Balik lagi bersama saya Brian Sandi, dan di video kali ini saya ingin mengkomparasi dari pertanyaan teman-teman juga nih. Bang, bedanya LG 43 UR75 dan 43 UR80 itu apa aja sih? Soalnya selisih harganya nggak terlalu jauh. Dan eh, ini nggak berlaku di ukuran 43-nya aja, karena di kedua varian ini memiliki varian ukuran yang sama. Kalau di 43 UR75 ini mentoknya di ukuran 65 in, sedangkan untuk yang 43 UR80 ini sampai 86 in. Jadi dari 43 ke 65-nya itu sama persis, dan hanya selisih di harganya. Namun sebelum lanjut, seperti biasa saya ingin intro dulu. Oke, kalau dari seri 43 in-nya itu beda harganya kisaran di 300 sampai 500 ribu kayak gitu. Nah, pertama yang akan kita bahas adalah dari sisi desain. Kalau sekilas memang kayak gak ada bedanya, cuman kalau kalian lebih detail lagi dalam memperhatikan akan terlihat jelas beda dari bentuk kakinya. Kalau yang 43 UR80 itu terlihat lebih kecil, lebih slim, sedangkan untuk yang 4375 terlihat lebih besar namun bentuknya flat banget. Kalau ini kan masih dikasih desain semakin ke bawah semakin kecil, terus dari build quality-nya ini juga kayak dikasih motif garis-garis gitu ya di finishingnya. Kalau yang ini finishingnya kayak plastik kasar gitu. Kemudian dari segi frame-nya ini sama-sama sudah frameless, cuman kalau kita perhatiin lebih detail lagi juga ini ada perbedaan warna di kedua materialnya, di kedua material frame-nya. Kalau yang 43 UR80 ini warnanya lebih ke abu-abu, sedangkan untuk yang 43 UR75 ini dark brown atau coklat tapi gelap banget, hampir nggak kelihatan coklatnya, tapi kalau kalian perhatiin ini kelihatan coklat warnanya. Beralih dari sektor port-portnya, sama atau enggak nih, kita coba cek 43 UR80 dulu ya. Kalau 43 UR80 di sini ada di samping dulu, ini ada satu USB, 2 HDMI dan port antena. Sedangkan di belakangnya ini ada port USB lagi, ada port HDMI. Jadi total untuk port USB-nya ini ada 2, sedangkan port HDMI-nya ini ada 3. Kemudian juga ada port LAN dan port jack audio optikal ya. Jadi sudah nggak pakai 3,5 maupun yang RCA gitu. Sedangkan yang 43 UR75 portnya yang samping hampir mirip ya. Ini ada USB-nya 2 di belakang sama di samping, HDMI-nya 3 di samping 2, di belakang 1, port antena, port LAN dan port audio optikal. Jadi sama persis, port-portnya pun sama. Kemudian dari ketebalan nih, saya coba lebih dekatkan lagi. Nah, tebalnya pun sama, nggak ada beda. Kalau di Samsung yang seri CU7000 sama CU8000 kan CU8000 lebih tipis ya, jadi kelihatan banget bedanya. Kalau di LG yang UR75 sama UR80 ini sama persis dimensinya. Bahkan meskipun kakinya dia sama, tapi tingginya ternyata juga sama kayak gitu. Beralih dari jenis panelnya, dan jenis panelnya pun juga lagi-lagi sama-sama menggunakan IPS, resolusinya 4K hard panel yang pasti tahan terhadap benturan tas TV LG kayak gitu. Sekarang beralih dari softwarenya, kita cek softwarenya dulu. Untuk basic softwarenya adalah ini menggunakan WebOS seri terbaru. Oh iya, sebelum beralih ke software, untuk seri prosesornya ini pun juga sama lagi-lagi sama. Alpha 5 Gen 6 kayak gitu. Sama ya. Alpha 5 Gen 6. Dari UI-nya juga sama, nggak ada bedanya. Kita mau tes gambar aja sih, apakah dengan selisih harganya gambarnya akan berbeda. Kita coba putar konten yang sama. Saya samakan dulu resolusinya. Kayaknya kalau 4K nggak akan kuat ini jaringannya. Kita pilih 1080 dulu, 60 fps.
Nah, untuk settingannya pun sama ya, karena dia sudah support 4K, mentoknya di 2160p 60 fps dan sudah support HDR10. Sama-sama sudah support HDR10 ya. Ini untuk settingannya, settingan sama-sama untuk demo TV-nya ya. Jadi settingannya sama, nggak kita bedakan. Nah, dari segi warna, dari segi gambar ya, dari motion rate-nya juga memang benar-benar nggak ada bedanya ya. Sekalian sendiri. Sayangnya videonya nggak terlalu lancar. Saya tungguin deh sampai ikan. Nah, kalian bisa lihat sendiri, persis dominan, benar-benar gak ada bedanya. Dari audio pun juga sama ya. Ini yang coba saya yang 43 UR75 dulu. Yang 43 UR80. Iya, jadi tim Yutai. Nah, gak ada bedanya, jadi kas LG agak-agak dengung ngebas gitu. Terus yang paling membedakan apa bang kalau harganya selisih? Nah, sekarang kita masuk di poin itu. Paling membedakan dari sisi value-nya adalah dari remote-nya. Untuk yang 43 UR75 itu dapatnya remote smart LG yang basic, sedangkan untuk yang 43 UR80 dapatnya yang sudah magic remote, yang pasti bisa muncul kursornya seperti ini buat milih jelas lebih enak kayak gitu. Misalnya kita mau milih konten, tinggal scroll ke konten yang mau kita pilih aja, gak harus satu-satu seperti ini. Gak harus milih satu-satu seperti ini. Jadi lebih cepat. Begitu juga ketika digunakan untuk mengetik. Nah, kalau yang magic remote kan enak tuh, tinggal ngetik A mau ke U tinggal ke U, ke V, kemudian ke K. Bedanya kalau yang ini harus satu-satu, harus ke A dulu, ke V dulu, V-nya jauh. Nah, kayak gitulah ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi lebih cepat yang menggunakan magic remote untuk pengoperasiannya, dan yang pasti lebih menyenangkan. Dan sampai sekarang bagi admin, user experience Smart TV itu paling enak ya LG Smart TV yang sudah menggunakan magic remote kayak gitu. Kemudian saya ingin ngebahas upgrade OS terbaru dari LG. Sekarang tampilannya berubah seperti ini ya. Jadi ini tampilannya tuh menurut saya juga bikin kita agak bosen lihat yang selalu Android TV maupun sekarang yang tampilannya Samsung. Menurut saya lebih bagus Tizen OS yang seri dulu. Kalau LG justru malah makin cantik tampilannya. Di sini juga ada rekomendasi konten streaming, kemudian juga ada rekomendasi aplikasi. Kalau kalian mau download aplikasi juga tinggal masuk ke menu apps-nya. Dan bagusnya di LG, di Smart TV-nya itu kalau kita mau download aplikasi nggak perlu login dulu, meskipun kita nggak login ke akunnya itu udah bisa download aplikasi. Beda dengan yang Android TV yang benar-benar harus login dulu kayak gitu. Nah, aplikasinya juga lengkap kok, mulai dari streaming, WTV ada, Spotify ada, View, Apple Music, bahkan sekarang yang populer juga sudah ada TikTok TV. Nah, untuk Samsung sama LG meskipun dia itu nggak pakai OS Android, tapi developernya itu cukup up to date ya. Misalnya ada sebuah aplikasi yang populer di Android TV, pasti developernya akan segera merilis aplikasi tersebut untuk digunakan di OS-nya masing-masing kayak gitu. Tapi buat ini juga banyak banget yang tanya di kolom komentar, waduh bang, saya udah terlanjur beli yang seri UR75 nih, nggak dapat remote yang magic remote, saya cukup nyesel. Nah, buat kalian yang sudah terjadi seperti itu, buat teman-teman yang sudah kejadian, udah terlanjur beli 43 UR75, teman-teman sebenarnya nggak perlu khawatir, karena magic remote ini
juga bisa disambungkan ke 43UR75. Kalian tinggal datengin service center LG terdekat di rumah teman-teman, nanti tanyain aja mau beli Magic Remote yang untuk seri UR kayak gitu. Saya coba ya sambungin ya, biar lebih membuktikan. Saya sambungin ke UR75. Wah, nyambung ke sana dulu. Ini saya matikan dulu deh. Nah, saya matikan dulu. Nah, ini langsung kesambung ke UR75. UR75 ya, Magic Remote. Kesambung tuh, muncul kursornya. Dan pastinya semua fitur di UR75 ini, di Magic Remote ini, berfungsi dengan baik di TV LG UR75 kayak gitu. Oh iya, bedanya lagi dengan Smart TV remote LG yang standar ini, yang di Magic Remote sudah support voice command atau perintah suara. Kalau yang di sini nggak ada Bluetooth mic-nya, dan koneksinya masih sebatas inframerah di sini. Kalau ini ada inframerah sama Bluetooth, jadi meskipun dia kehalangan masih bisa dioperasikan kayak gitu ya. Oke, semoga video ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman di rumah. Bedanya apa sih? Karena banyak di antara customer kita maupun teman-teman itu bingung memilih 43UR75 dan 43UR80 yang secara dari sisi harga itu selisihnya nggak beda jauh. Oke, itu aja dari saya. Semoga konten saya bermanfaat dan bisa menjadi rekomendasi buat kalian yang ingin mencari Smart TV baru. Saya Brian pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.